warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa siklus dari akuntansi untuk memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester 1 2020 mata kuliah akuntansi dasar yang diampu oleh Bu Dr. Hajah Indri Kartika SE AKT MSI. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, perkenalkan dulu. Nama saya Andi Farihah, NIM nomor induk mahasiswa 3140000033, Prodi S1 Akuntansi kelas A1 S1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020. Untuk memulai materi dengan semangat, kita jargon dulu yuk. Unisula, agama yes, prestasi oke. Ekonomi 1. Di video kali ini saya akan membahas 3 siklus akuntansi. Yang pertama adalah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum masuk ke materi, kita ketahui dulu apa itu siklus akuntansi. Nah, apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkungan akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi, siklus akuntansi itu merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang akuntan untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal yang diberikan kepada mereka. Pihak internal misalnya manajer, direktur yang ada dalam perusahaan tersebut. Kalau yang eksternal itu meliputi investor, kreditur, ada pemerintah juga dan masih banyak lagi. Setelah mengetahui apa itu siklus akuntansi, kita perlu tahu nih tahapan siklus akuntansi. Yang pertama itu analisis transaksi. Jadi transaksi-transaksi itu dianalisis dulu, mana yang masuk dalam keuangan atau memiliki nominal nilai uang, mana yang tidak. Selanjutnya akan dicatat dalam jurnal berdasarkan akun-akun yang berpengaruh. Misal, kalau kita mengeluarkan uang, berarti kasnya dikredit. Setelah itu, pemindahan ke buku besar. Setelah dicatat ke jurnal, dipindah ke buku besar yang merupakan rincian dari jurnal tersebut, yang memuat rincian dari akun-akun per akun gitu. Setelah itu, dibuat neraca saldo. Neraca saldo ini untuk mengetahui keuangan kita balance tidak, pencatatan kita balance tidak, benar atau tidak. Tapi ingat, balance tidak tentu benar, dan tidak balance pasti sudah tidak benar. Setelah itu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, di dalam jurnal penyesuaian ini ada akun-akun yang memang harus disesuaikan karena tidak sesuai dengan pemakaiannya, ada yang tidak sesuai dengan periodenya, ada yang merupakan kesalahan dari pencatatannya, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Setelah dibuat jurnal penyesuaian, nanti akan dicatat lagi ke buku besar. Setelah itu baru ke neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dibuat jurnal penyesuaian tuh dibuat neraca saldo, tapi neraca saldonya sudah berbeda dari neraca saldo yang keempat tadi. Kalau yang keenam ini sudah merupakan akun yang sebenarnya, nilai yang sebenarnya dari suatu transaksi.
Siklus akuntansi yang berikutnya adalah laporan keuangan. Setelah dicatat 6 tadi, proses tadi dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Untuk kemudian yang ke-8 dibuat jurnal penutup. Setelah itu dibuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir adalah dibuat jurnal pembalik. Kita masuk materi yang pertama, yaitu jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Nah, jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Kronologis itu berdasarkan urutan waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit berdasarkan jumlah rupiahnya masing-masing. Jadi kronologis urut, misal 4 April, 5 April, 6 April, itu transaksinya urut, karena kalau tidak urut nanti akan kesusahan dalam penyusunan buku besarnya. Yang selanjutnya adalah manfaat pemakaian jurnal. Yang pertama adalah menggambarkan akun secara jelas yang berpengaruh pada suatu transaksi. Jadi di jurnal umum itu secara jelas digambarkan mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit berdasarkan saldo normal dan pengaruh transaksi pada proses akuntansi tersebut. Selanjutnya, itu memberi gambaran kronologis dan lengkap pada transaksi suatu perusahaan. Karena apa? Kronologis itu karena secara urutan waktu. Jadi dapat diketahui mana yang tanggal segini, mana yang tanggal segini. Itu dapat diketahui secara urut dan lengkap dari suatu transaksi itu. Selanjutnya adalah kemudahan dalam menemukan jika ada kesalahan pencatatan. Di dalam jurnal umum itu mudah kalau ada kesalahan pencatatan, karena biasanya kesalahan pencatatan di jurnal umum itu masih bersifat wajar, seperti kesalahan dalam sisi pendebitan dan pengkreditan dan nama akun. Itu masih bisa diubah dan pengubahannya itu masih dalam standar, belum masuk ke buku besar yang rumit. Setelah itu, kolom cukup untuk keterangan transaksi karena tidak terbatas. Kolom pada jurnal umum itu tidak terbatas. Mau berapa lembar itu tidak apa-apa, karena nanti akan ada namanya di atas. Misal GJ1, General Jurnal 1, lembar kedua GJ2. Nah, itu yang GJ itu nanti dimasukkan untuk ref pos dari buku besar tersebut. Adapun langkah-langkah membuat jurnal umum itu yang pertama adalah pahami persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu merupakan dasar dari suatu akuntansi. Jadi harus paham persamaan akuntansi dulu. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti transaksi. Mengumpulkan bukti transaksi seperti tadi itu yang saya jelaskan, bahwa transaksi mana yang masuk ke dalam keuangan, yang memiliki nilai uang, transaksi mana yang tidak, itu dipilih atau di survei mana yang masuk dan mana yang tidak. Setelah itu diidentifikasi transaksi. Diidentifikasi itu maksudnya ini masuk ke debit atau tidak, ini masuk ke kredit atau tidak, bagaimana saldo normalnya dalam suatu transaksi tersebut gitu. Yang terakhir adalah pencatatan ke jurnal umum. Karena kita akan membuat jurnal umum, jadi langkah yang terakhir itu pencatatan ke jurnal umum. Setelah dipahami persamaannya, dikumpulkan buktinya, diidentifikasi. Setelah semua itu selesai, dicatat ke jurnal umum. Untuk yang selanjutnya adalah seorang akuntan itu harus memahami dan mengetahui apa itu mekanisme debit kredit. Karena ini merupakan pokok dan dasar bagi seorang akuntan untuk menyusun jurnal umum.
Yang pertama adalah aset atau harta, yang kedua utang atau kewajiban, yang ketiga modal atau ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Untuk PRIV ini masuk ke modal. Tapi kenapa saya pisah? Karena PRIV ini memiliki saldo normal yang berbeda dengan kredit untuk memudahkan memahaminya. Untuk yang pertama adalah aset atau harta. Aset atau harta itu meliputi kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, gedung, dan masih banyak lagi. Itu kalau bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, dan saldo normal debit. Untuk utang atau kewajiban itu bisa misalnya utang usaha, utang bank, utang wesel, dan masih banyak lagi. Itu kalau bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit, saldo normal sebelah kredit. Untuk akun yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas itu bisa meliputi modal pemilik, ada bisa meliputi investasi, begitu. Terus kalau bertambah itu sebelah kredit, berkurang sebelah debit, saldo normal sebelah kredit. Untuk akun yang keempat adalah pendapatan. Untuk bertambah itu sebelah kredit, berkurang sebelah debit, dan saldo normal sebelah kredit. Akun yang kelima adalah beban. Beban atau biasa disebut dengan biaya. Bisa biaya gaji, biaya listrik, dan biaya-biaya lainnya. Itu bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, dan saldo normal bertambah sebelah debit. Kalau akun yang selanjutnya adalah PRIV. PRIV ini masuk ke modal seperti yang saya jelaskan tadi. Namun akunnya jika bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, dan saldo normalnya itu di sebelah debit. Untuk memperjelas dari penjelasan tersebut, saya akan memecah akunnya menjadi beberapa bagian. Next slide. Berdasarkan mekanisme debit dan kredit tadi, ini adalah rincian garis besar dari akun-akun yang ada di mekanisme tadi. Yang pertama adalah aset. Aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. Untuk aset tetap itu yang dimiliki perusahaan lebih dari setahun. Kalau yang tidak tetap itu kurang dari setahun. Aset tetap itu contohnya gedung, mesin, ada peralatan, kendaraan. Kalau yang tidak tetap ada piutang usaha, ada sewa dibayar di muka, ada. Untuk selanjutnya itu ada hutang. Hutang itu dibagi menjadi dua, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Untuk yang jangka panjang itu yang hutang kita pinjam lebih dari 1 tahun. Untuk yang pendek kurang dari 1 tahun atau current liability. Untuk yang hutang jangka panjang itu misalnya hutang hipotek, hutang bank, hutang biasa, saham istimewa. Kalau hutang jangka pendek itu misalnya hutang usaha, hutang bank, hutang gaji, seperti itu. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas itu ada yang dari internal dan eksternal. Kalau yang dari internal itu murni dari hasil untung perusahaan sendiri. Sedangkan yang eksternal itu bisa dari sumber luar, misalnya dari bank, dari investor, seperti itu. Untuk yang keempat itu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini ada pendapatan jasa, ada pendapatan dividen, dan juga pendapatan bunga, dan masih banyak pendapatan lainnya. Ini adalah beberapa contoh saja. Selanjutnya beban. Beban atau akun kelima. Beban atau biasa disebut biaya atau expense. Ini contohnya ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan masih banyak beban-beban lagi. Ini juga hanya beberapa contoh saja. Bentuk jurnal umum atau form dari jurnal umum kurang lebih adalah seperti ini. Ada nama perusahaan, ada kopnya berisi jurnal umum untuk mengetahui ini form apa, dan ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom ref, kolom debit, dan juga kolom kredit.
Untuk langkah-langkah dalam memasukkan transaksinya, yang pertama adalah isi kolom tanggal dengan tanggal transaksi. Nah, kolom yang pertama tuh diisi tanggal transaksi, tapi jangan lupa transaksinya itu secara urut tanggal ya. Kalau yang kedua, itu isi kolom keterangan sesuai dengan pengaruh transaksi untuk akun kredit di bawah dengan sedikit menjorok ke kanan. Jadi, kolom transaksi itu kalau yang di atas, misal di atas itu debit, itu menjorok ke kiri, pepet dengan garis. Kalau yang kredit itu sedikit menjorok ke kanan untuk memudahkan dalam membedakan mana yang debit dan mana yang kredit. Untuk selanjutnya, kolom ketiga adalah kolom ref. Kolom ref ini dibiarkan kosong dulu, diisi ketika sudah mencatat buku besar, karena kolom ref itu berisi nomor-nomor akun yang akan dicatat ke buku besar. Untuk yang keempat, itu adalah kolom debit, dan yang kelima adalah kolom kredit. Itu diisi sesuai dengan keterangan tadi. Misal di keterangan debit berarti nanti dicatat di kolom debit. Yang dicatat itu adalah nominal atau jumlah uangnya. Untuk lebih memahami dari teori-teori yang sudah dijelaskan tadi, maka kita perlu latihan soal yuk. Nah, ini ada beberapa transaksi, ada 11 transaksi dari usaha Tuan Rahmat bernama Bengkel Lancar per April 2020. Kurang lebih transaksinya seperti ini, yang akan kita buat jurnal umum, buku besar, nanti ke neraca saldo. Check it out. Untuk yang pertama, itu transaksi pada tanggal 1 April, Tuan Rahmat mendirikan bengkel lancar dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 30 juta. Jadi Tuan Rahmat itu mendirikan bengkel tapi menyetorkan uang pribadi. Jadi kalau menyetor uang, itu kan otomatis kasnya bertambah. Jadi kas bertambah, itu sebelah debit 30 juta. Dan karena menyetorkan uang pribadi, itu termasuk modal masuknya ke dalam investasi Tuan Rahmat 30 juta. Jadi kas debit 30 juta dan investasi bertambah sebelah kredit karena modal itu 30 juta. Next, soal yang kedua itu yaitu tanggal 5 April itu untuk menambah kas perusahaan Tuan Rahmat meminjam uang ke bank 10 juta. Nah, untuk tanggal itu diisi 5 April. Keterangannya kas di debit 10 juta dan hutang di kredit 10 juta. Kas bertambah karena Tuan Rahmat meminjam uang ke bank dan hutang juga bertambah di sebelah kredit sesuai saldo normalnya 10 juta. Tanggal 8 April, perusahaan Tuan Rahmat membeli perlengkapan bengkel sebesar 13 juta secara tunai. Membeli perlengkapan, membeli secara tunai. Jadi, kas kita berkurang 13 juta dan perlengkapan kita bertambah karena membeli. Jadi, perlengkapan bengkel kita bertambah. Sehingga perlengkapan itu masuknya ke aset. Aset bertambah sebelah debit dan kasnya berkurang karena membeli secara tunai tadi, jadi di sebelah kredit 13 juta. Yang selanjutnya adalah tanggal 9 April, Tuan Rahmat mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Mengambil uang itu berarti otomatis kas berkurang. Kas masuk ke aset berkurang, saldo normalnya sebelah kredit. Keperluan pribadi itu sama juga dengan prive, sering disebut dengan prive. Prive bertambah, prive-nya Tuan Rahmat bertambah, saldo normal prive itu di debit. Jadi tanggal 9 April
corporate bertambah 1.500.000 dan kas berkurang 1.500.000. Nah, tanggal 15 April, Tuan Rahmat membeli perlengkapan dari toko Erlangga sebesar 2 juta secara kredit. Membeli perlengkapan, itu perlengkapan termasuk ke dalam akun aset. Aset kan membeli, jadi membeli itu bertambah. Aset bertambah sebelah debit, sesuai dengan saldo normal. Nah, karena pembeliannya secara kredit, berarti itu masuk ke hutang. Hutangnya Tuan Rahmat kepada PT Erlangga itu bertambah sebesar 2 juta. Mengapa di kredit? Karena sesuai dengan saldo normal hutang. Hutang bertambah sebelah kredit. Transaksi yang selanjutnya adalah tanggal 22 April, membayar gaji karyawan 1.500.000 secara tunai. Jadi, kan membayar gaji otomatis kas kita berkurang karena secara tunai. Nah, kas berkurang, saldo normalnya itu di kredit. Setelah itu, karena membayar gaji, otomatis biaya atau beban gaji kita itu bertambah sebesar 1.500.000. Beban itu bertambah sebelah debit. Jadi jurnalnya itu beban gaji debit 1.500.000 dan kas kredit 1.500.000. Tanggal 25 April, Bengkel Lancar melakukan perbaikan mobil sebesar 1 juta rupiah dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian itu masuknya ke piutang karena kita sudah memberikan jasa kita namun belum menerima hasil atau uang dari jasa tersebut. Sehingga piutang usaha itu bertambah di sebelah debit. Karena piutang usaha masuk ke dalam aset, akun aset. Aset bertambah sebelah debit 1 juta rupiah dan kita juga sudah mengakui pendapatannya. Pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah, saldonya itu di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi, jurnal umumnya piutang usaha bertambah sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah sebelah. Tanggal 27 April, perlengkapan bengkel yang sudah terpakai itu 800.000 rupiah. Sudah terpakai artinya perlengkapannya berkurang. Perlengkapan masuk ke akun aset, berkurang itu sebelah kredit. Karena sudah dipakai itu sudah menjadi beban, sudah menjadi biaya, jadi masuknya ke beban perlengkapan atau biaya perlengkapan. Beban bertambah sebelah debit. Jadi jurnalnya beban perlengkapan bertambah sebelah debit, perlengkapan berkurang sebelah kredit. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 April, Tuan Rahmat membayar sewa sebesar 700.000 rupiah untuk 2 bulan. Sewa untuk 2 bulan itu sama saja dengan sewa dibayar di muka. Karena membayar April sekaligus membayar Mei. Jadi, sewanya itu sudah dibayarkan dalam bulan itu. Sehingga sewa dibayar di muka bertambah sebelah debit 700.000 karena sewa dibayar di muka itu termasuk dalam akun aset atau kas. Nah, untuk kasnya itu berkurang karena uang kita itu udah keluar untuk membayar sebesar 700.000. Kas berkurang sebelah kredit. Jadi jurnal umumnya adalah sewa dibayar di muka bertambah sebelah debit 700.000 dan kas berkurang sebelah kredit 700.000. Kurang lebih kalau digabungkan itu seperti ini jurnalnya. Kolomnya lurus terus sampai ke bawah. Dan urut dari 1 April, 5, 8 dan seterusnya. Untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak
dalam pemasukan nominal, sebaiknya di bawah itu ditotal dari jumlah debit dan kredit apakah sudah balance atau belum. Materi yang kedua dari video kali ini adalah buku besar. Apa itu buku besar? Nah, kita harus mengetahui itu sebelum menyusun pengertiannya dulu. Buku besar itu adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari suatu pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Jadi, buku besar ini merupakan rincian dari akun-akun. Jadi sesuai pengelompokannya, aset sendiri, kewajiban sendiri, aktiva sendiri, pendapatan sendiri, dan juga beban sendiri. Sendiri-sendiri berdasarkan akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut. Nah, buku besar ini sering juga disebut dengan posting. Nama lain buku besar ini disebut dengan posting. Dan posting ini dilakukan setelah membuat jurnal umum. Jadi kita itu membuat jurnal umum dulu, setelah selesai membuat jurnal umum, nanti baru diposting ke buku besar yang berisi akun-akun sesuai dengan rincian-rinciannya tersebut. Setelah kita mengetahui buku besar itu apa, selanjutnya kita itu harus mengetahui jenis-jenis dari akun yang berada pada buku besar tersebut. Yang pertama adalah real account atau akun real. Akun real ini merupakan komponen penyusun neraca yang menyusun neraca berkutat dengan neraca yang terdiri dari hutang, aktiva, dan modal. Untuk yang kedua adalah nominal account atau akun nominal. Akun nominal ini merupakan komponen penyusunan laba rugi, laporan laba rugi. Jadi ini terdiri dari akun beban dan pendapatan. Selanjutnya adalah fungsi dari buku besar. Fungsinya adalah pertama, menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam buku besar itu kan terdiri dari rincian akun-akun dari jurnal umum. Nah, di situ sudah rinci berapa saldo akhirnya, berapa saldo awalnya, di situ sudah terrinci sehingga bisa menjadi bahan dan informasi penyusunan laporan keuangan yang akurat. Untuk selanjutnya adalah untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Dalam jurnal itu kan masih terpisah-pisah antara akun kas itu masih terpisah-pisah tanggalnya. Kalau di buku besar itu dijadikan satu dalam satu nomor akun. Misal kas itu 100. Jadi yang masuk kas itu nomor akunnya 100 semua, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Di dalam buku besar itu di akhir dari transaksi buku besar tersebut itu memuat saldo akhir dari buku besar tersebut sehingga bisa diketahui jumlahnya berapa. Misal kas 5 juta, jadi kasnya 5 juta, mungkin ada tambahan transaksi dari tanggal-tanggal lain seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum itu masih bersifat akun baku sehingga perlu diringkas atau diperinci kembali melalui buku besar. Misalkan di jurnal umum tulisannya itu hutang usaha.
Nah, pada buku besar itu tidak ditulis hutang usaha. Hutang usaha menjadi nama dari akun, sedangkan untuk keterangannya itu ditulis aksi yang dilakukan. Misalnya hutang usaha untuk apa? Untuk membayar PT Erlangga, seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam buku besar. Buku besar itu terbagi menjadi dua, buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum atau general ledger adalah buku besar yang dibuat setelah jurnal umum. Transaksinya masih dari jurnal umum secara keseluruhan, secara terperinci dari akun-akun yang belum diubah. Selanjutnya adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger, yaitu buku besar yang terdiri dari dua, utang dan piutang. Kalau yang utang itu untuk mencatat kredit perusahaan dari pemasok, baik pinjaman barang maupun uang. Sedangkan buku besar pembantu piutang itu untuk mencatat piutang dari pelanggan kepada perusahaan. Jadi untuk mencatat hutang mereka kepada perusahaan dicatat dalam buku besar pembantu piutang untuk memudahkan dalam pencatatan. Bentuk-bentuk buku besar itu ada bermacam-macam, yaitu pertama ada bentuk T, yang kedua ada skontro. Skontro terbagi menjadi dua, yaitu skontro 2 kolom dan 4 kolom. Bentuk yang pertama itu adalah bentuk T. Bentuk T ada contohnya seperti ini kolomnya. Nah, nama perkiraan itu diisi nomor akun, nama akun, dan sisi sebelah kiri itu untuk debit dan sisi sebelah kanan untuk kredit. Nah, untuk penggunaan kolom T ini sangatlah praktis, tidak perlu membuat banyak kolom. Namun kekurangannya itu kurang terperinci dalam akun-akunnya. Selanjutnya adalah bentuk skronto. Bentuk skronto itu ada dua, yaitu skronto 2 kolom dan skronto 4 kolom. Untuk 2 kolom itu seperti ini contoh kolomnya. Untuk kolom saldo tidak disendirikan. Sedangkan untuk skronto 4 kolom contohnya seperti ini. Untuk kolom saldo itu disendirikan. Baik bentuk T maupun skronto itu sama saja. Bebas mau menggunakan yang mana. Setelah itu adalah langkah memposting buku besar. Yang pertama adalah pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindah jumlah debit ataupun jumlah kredit ke kolom debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, catat halaman jurnal atau ref ke kolom referensi buku besar, refnya buku besar yang bersangkutan. Setelah itu, diberi penjelasan atau keterangan singkat yang ada di kolom keterangan jurnal bisa langsung dipindahkan ke buku besar ataupun bisa mengenai keterangan rincinya. Misalkan kalau di buku besar di jurnal itu keterangannya hutang usaha. Boleh kalau di buku besar itu ditulis membayar hutang PT apa. Untuk hutang usahanya ditaruh sebagai nama akunnya. Kurang lebih perpindahan atau posting dari jurnal buku besar itu seperti ini, dari jurnal umum ke buku besar. Perpindahannya seperti ini ya. Ini untuk tanggalnya dari jurnal umum dipindah ke buku besar. Ini ada 2 akun keterangan, jadinya menjadi 2 keterangan juga. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pembahasan dari jurnal umum yang diposting ke buku besar dari soal tadi. Next, check it out. Untuk yang pertama yaitu pada tanggal 1 April, transaksinya yaitu
di jurnal umum seperti ini tadi. Jadi menjadi dua juga, yaitu kas dan modal. Untuk kolom kas ini diberi keterangan. Kasnya tetap debit, tapi keterangannya apa? Keterangannya kas untuk investasi Tuan Rahmat. Nah, untuk GJ1 ini merupakan lembar dari jurnal. Karena hanya terdiri dari satu lembar jurnal tadi, maka ini menjadi GJ1. Setelah itu, kas posisinya di debit. Sehingga kalau di akun kas posisinya di debit. Hanya berbeda di keterangannya saja. Nomor akunnya untuk kas adalah 110. Untuk yang buku besarnya modal itu sama seperti ini, seperti pada kas. Namun bedanya karena modal atau keterangannya adalah investasi Tuan Rahmat, itu berada di saldonya kredit sesuai dengan jurnal umumnya dipindahnya. Sehingga seperti ini. Untuk buku besar yang ini saya menggunakan bentuk yang skronto 4 kolom. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 April, jurnalnya seperti ini. Kas didebit 10 juta dan hutang bank dikredit 10 juta. Untuk buku besarnya yang pertama adalah kas. Akunnya adalah kas, masuk ke dalam kas yaitu tanggalnya tinggal disamain aja, tanggal 5 April. GJ atau ref-nya juga sama, GJ1, dan posisi kas itu di debit. Sehingga kalau dipindah di sini jadi juga di debit. Untuk yang atas itu tadi dari transaksi tanggal 1 April tetap diikutkan supaya tidak bingung. Setelah itu dia itu debit 30 juta. Setelah itu pinjam ke bank untuk menambah kas lagi, berarti 30 juta ditambah 10 juta menjadi saldonya untuk 5 April adalah 40 juta. Untuk buku besar yang kedua ini mengenai hutang bank. Hutang bank itu masuk nomor akun kedua atau liabilitas yaitu 201. Nomor akun ini bisa didapat ketika sudah menyusun jurnal umum, sehingga bisa diperkirakan akun-akun apa saja yang masuk ke dalam buku besar. Untuk tanggal 5 April, ini keterangannya adalah penambahan kas bengkel, sesuai keterangan di soal bahwa Tuan Rahmat menambah kas untuk bengkel, sehingga tapi secara pinjam ke bank atau kredit, sehingga mengikuti jurnalnya. Jika hutang bank di sini dikredit, di sini juga dipindah di kredit, sehingga saldo normalnya kalau hutang di kredit seperti itu, kredit 10 juta. Untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 8 April, jurnalnya seperti ini. Setelah itu dibuat buku besar, caranya sama dengan yang tadi, hanya bedanya di nama akunnya. Kalau nama akunnya di sini perlengkapan karena di sini tertulis perlengkapan bengkel. Perlengkapan bengkel itu termasuk aset, sehingga nomor akunnya ikut satu, namun nanti diurutkan sesuai yang di jurnal itu. Nah, 8 April itu mengapa? Apa transaksinya? Itu di 8 April itu membeli perlengkapan. Memberi perlengkapan, ref-nya juga GJ1 karena masih dalam lembar 1, dan untuk transaksinya membeli perlengkapan. Membeli itu bertambah. Jadi di sini debit mengikuti dari jurnalnya, tinggal pindah saja di sini debit dan saldonya juga debit. Seperti itu. Untuk buku besarnya yang kedua adalah di bagian kas. Kasnya berkurang di sini. Sama akunnya, nama akunnya juga sama, nomor akunnya juga sama tadi kasnya nomor akunnya 100. Setelah itu tanggal 8 April itu membeli perlengkapan, bisa ditulis pembelian perlengkapan, bisa juga ditulis perlengkapan bengkel, itu kredit. Posisi kasnya di kredit, ini tinggal mengikuti saja di kredit.
setelah itu kalau untuk menghitung saldo, kalau di Excel bisa langsung pakai rumus, tapi kalau manual itu seperti ini. Yang saldo debit dikurangi yang kredit. Kreditnya berapa? Gitu. Jadi jumlahnya 27 juta. Untuk selanjutnya adalah transaksi tanggal 9 April. Transaksi tanggal 9 April jurnal umumnya seperti ini. Kemudian buku besar yang pertama yaitu Prive. Prive itu termasuk ke dalam ekuitas, namun saldo normalnya berbeda. Begitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini tanggalnya tetap diisi 9 April sama dengan jurnal. Terus keterangannya bisa diisi Prive juga, bisa diisi ambil kas untuk pribadi juga bisa. Ref-nya juga sama. Terus untuk posisi pendebetan dan pengkreditan mengikuti dari jurnal tersebut. Dan karena di sini debit 1.500.000, tidak ada kredit, maka langsung ke debit 1.500.000. Untuk nomor akunnya karena Prive mengikuti ekuitas, jadi akunnya adalah 300. Untuk urutannya Prive berada pada 301 di jurnal yang telah kita buat tadi. Untuk yang kedua itu karena Prive diambil secara tunai, berarti dari uang tunai, berarti masuknya ke buku besar kas. Seperti di sini di keterangan di jurnal umum bahwa masuk kas. Jadi masukkan ke akun buku besar kas. Tanggalnya sama seperti jurnal 9 April, keterangannya untuk Prive, GJ-nya masih dalam halaman 1, dan Prive karena pengambilan itu berkurang di sebelah kredit 1.500.000. Jadi setelah 27 juta debit ini dikurangi 1.500.000 karena diambil lagi, masih sisa di debit 25.500.000. Transaksi yang selanjutnya adalah transaksi tanggal 15 April. Nah, pada tanggal 15 April jurnalnya itu seperti ini. Perlengkapan di debit 2 juta dan hutang usaha di kredit 2 juta. Untuk buku besarnya itu yang pertama perlengkapan. Perlengkapan itu namanya akun, nama akunnya. Terus nomor akunnya berada di kas, jadi kepalanya adalah 1. Untuk urutannya dalam jurnal ini adalah 102. Tanggalnya sama seperti di jurnal. Untuk keterangannya bisa beli perlengkapan, bisa pembelian perlengkapan. Intinya untuk merinci dari jurnal tersebut. GJ-nya masih sama. Terus untuk debit itu bertambah 2 juta. Karena membeli perlengkapan, otomatis ini bertambah perlengkapannya. Kalau untuk jelasnya itu mengikuti dari jurnalnya tadi. Sehingga debit ditambah debit 13 juta ditambah 2 juta itu sama dengan 15 juta. Untuk pasangannya atau buku besar yang kedua itu ada utang usaha atau hutang usaha. Itu adalah nama akunnya. Karena merupakan akun dari kewajiban, maka kepala atau nomor akunnya adalah 2. Tepatnya ini pada 200. Ini transaksi pada 15 April. Itu pembelian perlengkapan dari Erlangga karena hutang maka di kredit atau mengikuti jurnalnya di kredit. Sehingga di sini kredit 2 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 19 April. 19 April jurnalnya seperti ini. Dan untuk utang usaha pertama buku besarnya namanya ditulis hutang usaha seperti itu. Karena ini hutang usaha di debit, karena berupa pembayaran, bayar ke toko, jadi hutangnya berkurang. Hutang berkurang sebelah debit, jadi ini diletakkan di debit. Untuk selanjutnya ini tadi sudah ada saldo kredit 2 juta. Setelah itu dibayar 500.000 menjadi 1.500.000. 2 juta ini dari transaksi yang tadi. Untuk selanjutnya itu karena membayarnya tunai lewat kas, maka masuk ke akun kas.
Karena akun kas masuk aset, jadi kepalanya 1, bisa 100 seperti ini. Selanjutnya itu kan tanggal 19. Ini tetap 19. Keterangannya pembayaran utang atau bayar utang juga bisa. Di bagian kredit karena mengeluarkan uang. Dan juga di jurnal itu sudah dikredit. Setelah itu dikurangkan. Menjadi hasilnya 25 juta. Next, transaksi tanggal 21 April. Jurnalnya kas dan pendapatan jasa. Kas debit 5 juta, pendapatan jasa kredit 5 juta. Untuk buku besar yang pertama, itu masuk kas. Kasnya bertambah. Dari apa? Dari pendapatan jasa, sehingga tanggal 21 April di keterangan ditulis pendapatan jasa. Bertambah 5 juta sesuai dengan jurnal, sehingga 25 juta ditambah dengan 5 juta, itu hasilnya 30 juta. Untuk buku besar pasangannya atau yang kedua, itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa masuk akun pendapatan, sehingga nomor akun kepalanya itu adalah 400. Sehingga tanggalnya tetap sama, 21 April, keterangannya diterima pendapatan jasa, atau bisa pendapatan jasa saja. Karena pendapatan jasa jika bertambah sebelah kredit, maka mengikuti saldo normalnya ini diletakkan di kredit sesuai dengan jurnalnya juga. Setelah itu diletakkan di kredit seperti itu. Kredit 5 juta. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 22 April. Jurnalnya seperti ini, beban gaji dan kas. Yaitu pembayaran beban gaji secara tunai tadi, beban gaji debit 1.500.000, kas 1.500.000 di kredit. Untuk yang pertama, beban gaji. Beban gaji itu masuk akun beban. Jadi akun kepalanya adalah 5. Tanggalnya sama dengan jurnal, disamakan dengan jurnal. Setelah itu keterangannya bisa ditulis pembayaran gaji atau biaya gaji juga boleh. Setelah itu karena kalau pembayaran gaji akun saldo normalnya itu bertambah sebelah debit, maka ini berada di sebelah debit 1.500.000. Dan untuk akun debitnya karena tidak ada kredit, di sini menjadi debit 1.500.000. Untuk pasangan, akun yang kedua itu masuk ke kas. Kasnya berkurang karena untuk pembayaran gaji tadi. Tanggalnya tetap sama. Untuk keterangan bisa pembayaran gaji atau biaya gaji. Dan karena untuk membayar gaji kas keluar, jadi kasnya dikredit, kasnya berkurang. Jadi 30 juta dikurangi 28.500.000. 30 juta dikurangi 1.500.000 menjadi 28.500.000. Untuk jurnal pada tanggal 25 April ini adalah piutang usaha di sebelah debit dan pendapatan jasa di sebelah kredit. Karena adanya pendapatan yang belum diterima, masih menjadi piutang kita kepada pelanggan tersebut. Nah, untuk buku besarnya itu seperti ini. Nama akunnya adalah piutang usaha untuk buku besar yang pertama. Dan nomor akunnya karena piutang usaha masuk ke dalam aset, itu jadi kepalanya adalah 1 atau 100. Urutannya tepatnya di 101. Dan untuk buku pasangan yang kedua itu tuh pendapatan jasa. Pendapatan jasa sama juga dengan pendapatan kita. Sudah diakui walaupun belum menerima, tetapi sudah diakui. Dan bisa juga ditulis keterangannya pengakuan pendapatan seperti itu. Itu kredit karena kita mengakui suatu pendapatan kita bertambah. Jadi pendapatan bertambah di sebelah kredit atau mengikuti jurnalnya itu juga di sebelah kredit. Dan untuk saldonya karena tadi sudah mendapatkan saldo 5 juta di kredit, ditambah kredit lagi 1 juta, maka menjadi 6 juta seperti itu. Jurnal yang selanjutnya adalah tanggal 27 April, yaitu beban,
di sebelah debit 800.000 dan perlengkapan di sebelah kredit 800.000. Untuk buku besarnya itu yang pertama beban perlengkapan itu tanggalnya sama dengan jurnal. Keterangannya karena pemakaian perlengkapan maka ditulis saja pemakaian perlengkapan, bisa juga biaya perlengkapan. Terus karena sudah dipakai itu menjadi beban dan beban bertambah itu sebelah debit. Karena tidak ada kredit di sini langsung saja debit 800.000. Untuk nomor akunnya itu 502 karena akun beban perlengkapan masuk ke beban. Beban itu akunnya adalah 5 atau 500. Jurnal pasangannya itu perlengkapan karena sudah dipakai. Jadi pada tanggal 27 April keterangannya adalah pemakaian perlengkapan. GJ-nya masih GJ1 dan ini dikredit karena sudah dikurangi, sudah dipakai. Karena perlengkapan masuk ke aset berkurang sebelah kredit. Sehingga tadi yang saldonya 15 juta, terus dipakai 800.000, sehingga masih 14.200.000. Untuk yang terakhir transaksi yaitu pada tanggal 30 April, jurnalnya seperti ini, jurnal umumnya. Sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka 700.000 dan kas 700.000. Buku besarnya seperti ini. Ini masuk akun kas karena mengeluarkan uang untuk sewa, jadinya masuk akun kas di tanggal 30 April. Tanggalnya tulis seperti di jurnal. Setelah itu keterangannya sewa dibayar di muka karena sudah mengeluarkan uang. Sewa berkurang sebelah kredit 700.000 sehingga tadinya saldonya 28.500.000 dikurangi dengan sewa dibayar di muka 700.000 sehingga menjadi 27.800.000. Setelah itu buku besar pasangannya yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka juga termasuk ke dalam aset. Akunnya 103 sesuai dengan urutannya. Di keterangan ditulis saja sewa 2 bulan karena untuk bulan April dan Mei. Sehingga sewa dibayar di muka di sebelah debit bertambah karena tidak ada kredit. Jadi langsung di total 700.000. Dari transaksi-transaksi tadi yang telah dibuat jurnal umum, untuk bentuk jurnal umum setelah digabung itu seperti ini. Urut berdasarkan nomor akunnya. Di sini nomor akunnya. Itu berarti kas sendiri, piutang usaha sendiri, perlengkapan sendiri, sewa dibayar di muka sendiri, dan seterusnya. Nomor akun ini urut 100, 101, 102, 103 dan di sini akan terlihat saldo akhir dari buku besar setiap akun tersebut. Kas saldo akhirnya 27.800.000, piutang usaha 1 juta, saldo dari perlengkapan akhirnya adalah 14.200.000 dan sewa dibayar di muka saldo akhir adalah 700.000. Untuk utang usaha saldo akhir di 1.500.000, utang bank 10 juta di kredit dan modal juga 30 juta di kredit dan prive 1.500.000 di debit. Setelah itu ada pendapatan jasanya itu saldo akhirnya di kredit 6 juta dan beban gaji saldo akhirnya di debit 1.500.000. Setelah merekap jurnal umum dan juga buku besar, diposting ke buku besar, selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah neraca saldo.
Sebelumnya, apa sih neraca saldo itu? Nah, neraca saldo atau trial balance memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun, yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu yang digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit buku besar. Jadi di saldo ini, di neraca saldo ini berisi saldo-saldo akhir yang kita dapatkan dari buku besar tadi. Neraca saldo dari bengkel lancar sebelum penyesuaian per 30 April 2020 yang didapat dari buku besar adalah sebagai berikut. Untuk akun kas, itu didebet 27 juta, dan akun piutang usaha didebet 1 juta, perlengkapan didebet 14.200.000, sewa dibayar di muka 700.000, utang usaha 1.500.000, utang bank 10 juta, modal 30 juta di kredit, prive 1.500.000 di debit, pendapatan jasa 6 juta di kredit, beban gaji 1.500.000 di debit, beban perlengkapan 800.000 di debit. Jadi totalnya adalah 47.500.000 rupiah. Antara debit dan kredit ini harus sama, harus balance. Karena kalau tidak balance, pasti ada salah satu atau suatu kesalahan baik dalam jurnal umumnya maupun buku besarnya. Dan untuk nomor-nomor akun ini, itu didapat dari buku besar dan diurutkan berdasarkan akun-akunnya. Itulah pemaparan dan penjelasan materi dari saya mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan mendukung channel saya, khususnya kepada Bu Dr. Indri Kartika, SE, AKT MSI yang sudah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan dan menonton video materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan kata-kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.